Ya halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Ridwan Plus. Ya, kali ini saya kedatangan satu unit HP yaitu Redmi Note 9 Pro. Nah, ini ada paketan ya. Ini HP salah satu dari kawan saya. Dan untuk kondisi HP-nya seperti ini ya, bisa kita lihat sama-sama. Untuk bagian backdoor-nya sudah pecah parah seperti ini ya. Dan untuk frame-nya, nah ini juga udah gompel-gompel. Nah, aduh, udah tambal-tambalan nih kayak habis kena gempa bumi. Nah, seperti ini kita lihat. Nah, oke. Kalau kita lihat di kondisi layarnya ini masih normal sih kan ya, masih normal ya. Untuk touchscreen-nya pun masih normal. Dan di sini ini ketemunya adalah restorasi kan ya. Di sini sudah disediakan ya backdoor. Nah, di sini ada housingnya ya, housing atau tulangannya ya. Nah, ini seperti ini. Ini baru, dan di sini juga sudah disediakan LCD-nya. Nah, ini mereknya seperti ini ya. Kita bisa lihat sama-sama di sini. Jadi di sini saya tinggal pasang aja kan ya. Mudah-mudahan nggak ada masalah, mudah-mudahan lancar. Oke, langsung aja ya, kita matikan dulu HP-nya. Lalu langsung aja kita buka untuk backdoor-nya karena lemnya udah kayak gini ya. Nah, seperti inilah. Oke, kita singkirkan dulu ini. Lalu selanjutnya kita buka baut-bautnya ya kawan-kawan ya. Jadi nanti kita bakal ambil mesinnya sama baterainya dan perangkat lainnya ya. Dan di sini juga kita bisa lihat sama-sama bahwa di sini ada jemperan ya kawan-kawan ya. Ini jemperan saya nggak tahu ini jemperan apa ya. Ini kalau nggak salah ini mengarah ke sinyal ya, ke antena sinyal. Dan kalau kita lihat juga untuk antena sinyal ini antenanya berwarna biru ya. Seharusnya kan hitam, tapi ini biru ya. Ini kemungkinan sih udah pernah diganti untuk antenanya. Dan ini juga ada jemper. Nanti kita lihat kayak mana bentuknya. Oke, langsung aja kita bongkar dulu. Aku pernah kok beli HP Xiaomi C11 RAM 6 tanggal 256. Aku di 150.000. Pakai charging kan sama CB juga 42 sama harus. Tapi mau juga asal sih. Ya ini jarangnya ini. Kalau ada kalau bisa repot. Ya ini untuk speakernya udah apa ini? Udah ada aluminium foilnya ya. Jember nggak di speakernya? Enggak ya. Udah ditutupin kayak gini. Aduh. Ya gampang lah ya. Oke, kita taruh dulu aja. Nih. Nah, oh ya kawan-kawannya, nah seperti ini. Oh iya, ini sinyal ya, betul ya kawan-kawannya. Ini sudah dijemper di bagian antena sinyal lah ya. Ini kemungkinan memang untuk antena sinyalnya udah rontok ya, atau sudah putus ya, makanya dijemper sebelumnya seperti ini ya. Jadi ini bakal kita pindahin ke frame yang baru kawan-kawan. Oke, kita harus pelan-pelan nih biar nggak pedot ya. Jadi kalau putus nanti kita jemper ulang nih. Hap. Oke. Yang pertama kali loh. Tentang apa? Dia ini tentang ini ya. Aplikasi tuh. Buat aplikasi dia. Yang buat aplikasi. Nah, aplikasi aku nggak tahu juga. Oke, ini untuk fleksibel boardnya kita singkirkan dulu. Ini untuk LCD yang kita lepas ya. Ini nanti LCD nggak dipakai lagi ya, karena kita udah pakai LCD yang baru ini ya kawan-kawan ya. Nah seperti ini untuk fingerprintnya, ini juga nanti kita bakal pakai lagi. Nah, oke, jadi kita lepas dulu bagian bawahnya ini. Ini jemperannya diusahakan jangan sampai putus ya, biar kita nggak jemper lagi ya. Cuma kalau putus ya kita jemper lagi. Dan jangan lupa ini untuk slot kartu SIM-nya, jangan lupa dilepas, karena kalau lupa ya susah nanti. Oke, kita lepas. Ya, kita taruh sini. Lalu selanjutnya kita angkat mesinnya kawan-kawan ya. Ini ada satu baut ini.
Oke kawan-kawan, untuk mesin sudah terangkat ya ini. Ya, ini adalah mesin dari Redmi Note 9 Pro. Ya, oke, kita singkirkan, kita amankan dulu di sini. Ya, seperti ini. Dan ini baterainya. Oke, selanjutnya kita bakal lepas baterainya kan ya. Dan juga usahakan untuk pelepasannya harus rapi ya kan ya. Kita tarik. Mudah-mudahan nggak putus, biasanya putus ini. Oke, lumayan ya, kena nih. Semoga ini juga bisa ya. Nggak bisa, jadi biar enak lepasnya. Dan iya, oke kan ganda. Bisa ya. Wah, enak banget nih. Wow. Terlepas ya. Untuk baterai ini kita cek masih bagus ya, untuk kondisi fisiknya masih keras, belum lentur. Karena kalau lentur ini pasti shock itu. Ciri baterai shock tuh kalau kita pencet ini dia lentur. Ini masih keras, jadi masih bagus. Kita singkirkan ya. Oke, untuk ini jadi yang kita ambil di sini adalah fingerprint. Wah, ini tutupnya udah nggak ada nih, anjir. Ya, tutup pun ini, tutup tombolnya nggak ada kan ya, udah nggak ada ya. Ini masalah juga nanti nih. Aduh, udah hancur kok ini kok, tutup tombolnya kok. Hancur. Oke. Oke kawan-kawan, untuk fingerprintnya udah terlepas ya, kita amankan. Lalu yang berikutnya kita bakal, ini banyak juga yang mau dipisahin ya, fingerprint, lalu sensor telepon, speaker telepon, juga ini ada vibrator ya. Kita copot dulu vibratornya yang gampang ya. Ya, terlepas vibratornya. Oke, nanti kita pasang ulang ya. Lalu speaker telepon kita juga lepas ya. Oke, speakernya udah terlepas ya. Singkirkan seperti ini. Terakhir adalah sensor ini ya, sensor teleponnya. Hap. Oke. Ya, kawan-kawan, udah terlepas semua ya, seperti ini. Oke, ini adalah frame yang baru ya. Kita lepas. Ini adalah isolator anti panasnya, seperti ini. Yang pertama kita pasang dulu untuk speakernya kawan-kawan ya. Speakernya kita pasang seperti ini. Lalu yang kedua kita pasangkan sensornya ya, sensor teleponnya kita pasang karetnya. Lalu vibrator kita pasang juga sini ya, ini masih ya. Oke teman-teman, untuk fingerprint udah terpasang, sensor, speaker, juga vibrator. Jangan lupa satu yang penting harus kita tahu, jadi untuk konektor dari sensor, vibrator, tombol itu harus kita tambahkan timah kan ya. Karena apa? Karena ini kan frame baru, jadi kita nggak tahu ini presisi atau enggak. Makanya kita untuk antisipasi kita tambahkan timah. Karena kalau nggak nempel ke konektor mesinnya, itu nanti nggak berfungsi nih, kayak vibrator, speaker ataupun sensornya. Jadi kita harus tambahkan timah. Seperti ini kan ya.
Aduh, ini kan bos. Oke kawan-kawan ya, nggak perlu banyak-banyak untuk penambahan timahnya di konektor-konektornya. Lalu setelah itu langsung aja kita pasangkan untuk bagian mesinnya ya. Nah ini berhubung jemperannya masih utuh, jadi kita nggak perlu jemper ulang ya. Langsung aja kita pasang. Ya, press kawan-kawan ya. Press kali ya, nah seperti ini. Nah. Oke, pasang ya. Kita urutkan antenanya, kita urutkan. Lalu selanjutnya kita pasangkan baterainya, jadi kita kasih tambah lem ya teman-teman ya. Ya mulai kelihatan bentuknya. Oke, untuk baterainya terakhir ya kawan-kawan ya, pasang. Nah seperti ini. Kita rapikan dulu untuk bagian antena sinyal ya, supaya nggak bergeser ke mana. Kita rapikan. Terus selanjutnya untuk bagian kabel jempernya kita jangan lupa kita tutup menggunakan isolasi anti panas. Ya, kurang lebih seperti ini aja kan kawan ya. Ya oke seperti ini. Lalu untuk berikutnya kita pemasangan LCD kan kawan ya. Nah ini adalah LCD barunya seperti ini. Oke. Posisi. Kita tes dulu ya kawan-kawan ya, apakah dia mau nyala normal atau enggak. Mudah-mudahan nyala normal ya. Tes. Tuh jangan lupa kita lepaskan ini jangan lupa nih ya. Hap. Nah ini juga, tapi nanti ini terakhir ya, kita tes aja dulu. Kita lihat seberapa presisinya. Kok kamu bener nggak beli LCD-nya kok? Bener. Kok nggak presisi? Bener kok? Bener. Iya. Aduh. Mana kotaknya? Mana tulisannya? Ada tulisannya nggak? Tulisannya nggak tuh ada. Nggak ada lah tulisannya. Salah kok. Salah. Salah kawan-kawan ya ini, aduh. Ini salah ini LCD-nya. Ini nggak tahu ini punya Redmi berapa. Tapi yang jelas ketika kita pasang, nah sebenarnya ini udah full ya nih. Oke kita balik ini, tep. Tuh. Dia kayak gini. Aduh. Salah kok. Salah LCD-nya. Oke, jadi ini udah terpasang untuk mesin, baterai dan lain-lain, tapi untuk LCD-nya nggak jadi kita pasang dikarenakan salah dalam membeli. Oke, tapi kita di sini ada LCD ya. Di sini masih ada LCD bekasnya, tapi di sini ada pecahan ya di sini. Tapi ini bukan LCD ori ya angkanya, ini LCD KW. Nggak tahu ini bisa dipakai nggak setelah dilepas. Ini gimana mau dipasang yang ini apa? Jadi nggak bisa ya itu. Hah? Jadi nggak bisa lah. Ya itu berarti. Bisa nggak ya dipasang yang ini ya? Ya oke teman-teman ya, untuk LCD yang baru ternyata itu salah beli ya, nggak sesuai dengan tipenya, jadi kita nggak pasang dengan LCD yang baru. Dan berhubung untuk LCD yang lama masih bisa digunakan ya, jadi kita lepas aja dulu untuk yang lama, kita pasangkan dengan LCD yang lama kan ya, nggak jadi mulus HP-nya kan. Oke seperti ini ya, ini mudah-mudahan masih bisa dipasang ya. Aduh
seperti ini ya. Ini lumayan sih, main bagus sih. Mudah-mudahan masih bisa ya. Kita tes dulu ya, kita coba nyalakan. Kita simulasikan seperti ini. Oke ya. Dan kita coba tes nyalakan apakah dia nyala apa enggak. Oke, dia nyala kan kawannya, masih bisa berarti ya. Alhamdulillah kalau gitu ya. Tidak kecewa-kecewa bener orangnya kan. Udah kecewa LCD-nya salah ya. Untungnya yang lama masih bisa nih. Ya lumayan lah. Oke kawan-kawan ya, normal untuk LCD-nya ya. Ya sudahlah, mau gimana lagi, orang yang tadi salah ya kita mau nggak mau pasang yang lama kawan-kawan ya. Oke, kita gantikan lagi aja. Kita lem untuk LCD yang ini ya. Kita lem. Ya inilah ya. Oke, sudah jadi ya. Oh ini ada tombol juga. Ada baut nih. Oke, ini udah sip. Coba kita nyalakan sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nyala kan ya. Nyala sambil kita nyalakan, sambil kita lem. Bentar. Sebelum kita lem covernya, kita tes dulu untuk semuanya ya kan ya. Bagian speaker dan lain-lain. Speakernya bisa nggak Pak? Bisa ya. Oke, lanjut kita tes speaker ya. Kita masuk ke, oh dia agak jeber kok ya speakernya. Suaranya. Nah, iya. Agak jeber speakernya. Oke, bisa kan ya untuk speakernya. Speakernya bisa. Untuk kameranya bagian depan, oke nih udah bisa ya. Depan oke, belakang oke, dah semua bisa. Kartu SIM-nya nggak ada Pak ya? Nggak ada. Mau tes sinyal, tapi ini nggak putus kok. Oke, udah, ini udah normal berarti. Coba kita cas dulu apakah dia mau connect atau enggak. Tetap. Oke kan ya, ini connect ya untuk ngecasan. Nah, oke, udah connect berarti udah normal semua. Nah, jadi langkah terakhir kita tinggal pasangkan bagian backdoor ya kawan-kawan ya, supaya kelihatan lebih mulus lagi. Ya, walaupun LCD pakai LCD bekas ya. Ya sudahlah. Oke. Ya oke kawan-kawan ya, ini tinggal kita pasang untuk backdoornya seperti ini, yang kita bakal lem. Tapi yang jelas ini HP-nya sudah jadi udah normal seperti ini. Ya, seperti ini kawan-kawan ya. Jadi ini yang sudah kita ganti adalah frame, kita angkat mesin, backdoor, LCD dan lain-lain ya yang udah jadi. Oke. Mungkin saya rasa cukup sampai di sini, saya akhiri dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.